Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Intan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peningkatan pengetahuan masyarakat tentang terapi obat kardiovaskular dan gaya hidup sehat. Untuk pembahasannya, yang pertama, penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang menyerang jantung dan pembuluh darah. Penyakit ini meliputi hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal jantung, aritmia, dan stroke. Penyebab utamanya adalah gangguan aliran darah akibat penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Penyakit kardiovaskular menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, sehingga diperlukan pencegahan melalui terapi obat yang tepat dan penerapan gaya hidup sehat. Beberapa faktor resiko penyakit kardiovaskular yaitu pertama ada merokok, kedua kurangnya aktivitas fisik, ketiga hipertensi, keempat pola makan tidak sehat, kelima konsumsi alkohol, keenam obesitas, dan yang terakhir diabetes mellitus. Untuk terapi obatnya, terapi obat kardiovaskular itu bertujuan untuk mengendalikan gejala, memperbaiki fungsi jantung, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Ini untuk contoh terapi obat kardiovaskularnya. Yang pertama ada golongan inotropik positif. Fungsinya itu sebagai meningkatkan kekuatan kontraksi jantung pada gagal jantung. Contohnya digoksin atau milrinone. Yang kedua ada golongan obat dari antiaritmia. Fungsinya mengatasi gangguan irama jantung. Contohnya amiodaron, adenosin, lidocaine. Ketiga ada antihipertensi. Fungsinya menurunkan tekanan darah. Contohnya captopril, enalapril, dan losartan. Yang keempat ada antiangina. Fungsinya mengurangi nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Contohnya nitrogliserin dan amlodipin. Yang keenam diuretik, mengurangi kelebihan cairan dan beban kerja jantung. Contohnya furosemid, spironolakton. Terus yang terakhir ada antikoagulan dan antiplatelet. Fungsinya sebagai mencegah pembentukan pembekuan darah. Contohnya heparin, warfarin, dan aspirin. Upaya peningkatan pengetahuan masyarakat. Yang pertama itu ada penyuluhan kesehatan, yang dimana itu memberikan informasi mengenai penyakit, faktor resiko, dan penggunaan obat. Yang kedua ada media sosial, memudahkan penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat luas. Yang ketiga ada program Posbindu PTM atau penyakit tidak menular. Itu membantu deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular. Yang keempat, konseling individual, memberikan edukasi sesuai kondisi kesehatan pasien. Pentingnya gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat sangat penting dalam mencegah penyakit kardiovaskular. Caranya antara lain mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mengurangi makanan berlemak, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan ideal, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan mengelola stres dengan baik. Dengan menerapkan gaya hidup sehat, risiko penyakit jantung dapat berkurang secara signifikan. Ada tantangan dan dampak. Tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya edukasi kesehatan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat yang belum memahami faktor risiko maupun cara pencegahan penyakit kardiovaskular. Namun, jika edukasi dilakukan secara berkelanjutan, maka akan memberikan dampak positif berupa peningkatan pengetahuan masyarakat, kepatuhan terhadap pengobatan, perubahan perilaku menjadi lebih sehat, dan penurunan resiko penyakit kardiovaskular. Kesimpulannya, penyakit kardiovaskular merupakan masalah kesehatan yang serius dan menjadi penyebab kematian utama di dunia. Faktor resiko seperti merokok, hipertensi, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan pola makan tidak sehat dapat meningkatkan kejadian penyakit ini.
Terapi obat kardiovaskular berperan penting dalam pengobatan, sedangkan penerapan gaya hidup sehat berperan dalam pencegahan. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui edukasi kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan angka kejadian penyakit kardiovaskular. Segitu aja untuk penjelasan dari saya. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.